Saudara, dalam 2 pekan terakhir, kasus kekerasan dan pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien menjadi sorotan publik. Lalu bagaimana memastikan perlindungan pasien di ranah medis serta penerapan sanksi tegas bagi dokter pelaku kekerasan dan pelecehan seksual? Kita bahas bersama Brigjen Purnawirawan Sri Suari, praktisi kepolisian dan mantan penyidik perempuan dan anak, lalu Ratna Bantara Munti, Komisioner Komnas Perempuan, serta Ari Fahrial Syam, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Baik, saya mulai dari Ibu Sri dulu nih, Ibu Sri. Ibu Sri kan pernah menjadi penyidik begitu ya Ibu ya, dan terkhusus lagi kasus-kasus perempuan. Melihat kasus yang seperti ini dialami seorang perempuan oleh dokter yang sepertinya belakangan ini juga baru didengar oleh publik. Sepertinya jarang sekali dokter yang biasanya punya hati mulia, yang punya tugas yang mulia, kok bisa berani melakukan pelecehan seperti ini. Apakah ini menjadi kasus yang baru atau sebelumnya sudah pernah terjadi, Bu, sebelumnya? Bagi saya tidak bisa menyatakan apakah ini baru terjadi atau sebelumnya belum pernah terjadi. Tapi satu hal yang membuat persoalan ini muncul ke publik adalah keberanian korban. Ya, ini harus kita apresiasi. Ya. Tanpa keberanian korban, kasus ini tidak akan terungkap. Artinya betapa peran korban, keberanian perempuan-perempuan di sana untuk speak up menjadi kunci pengungkap kasus ini. Baik, Ibu Sri, saya juga sangat sepakat bahwa ini adalah peran besar dari korban sehingga kasus ini bisa terungkap. Tapi yang ini saya tanyakan juga, Ibu Sri juga sering in touch begitu dengan perempuan-perempuan yang menjadi korban dalam beberapa kasus, terutama pelecehan seksual misalnya. Bagaimana Ibu sendiri sebagai penyidik mengencourage pada saat itu ataupun sekarang yang bisa Ibu lakukan, mengencourage korban-korban terutama perempuan untuk bisa mengungkap kebenaran jika memang mereka menjadi korban pelecehan seksual? Interaksi antara polisi dengan korban itu akan terjadi ketika korban berani bicara. Lalu siapa sebenarnya yang paling berdaya dalam mengencourage atau memberdayakan korban, mendorong korban? Rekan-rekan media. Hari ini peran Kompas TV ini berkontribusi besar bagi korban-korban di luar sana, barangkali sudah korban di masa lalu. Dia bisa kok muncul sekarang, gak ada masalah. Atau apalagi dokternya sudah teridentifikasi. Walaupun mungkin aspek pembuktian itu kan perlu dibuktikan lagi gitu ya. Paling tidak hal ini menjadi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku berhenti, sadar, waspada. Orang-orang yang pernah menjadi korban berani speak up. Perempuan-perempuan yang potensial menjadi korban atau yang akan datang juga berani berbicara. Jadi justru teman-teman media media memegang peranan penting. Karena interaksi antara polisi dengan korban itu akan terjadi ketika kasus itu sudah masuk ke ranah kepolisian. Masuk ke ranah kepolisian, dilaporkan oleh korban atau dilaporkan oleh keluarganya, begitu. Baik, sebelum kita bahas spesifik terhadap kasus yang terjadi di Garut dan juga di Bandung, saya ingin juga ke Komnas Perempuan, Ibu Ratna. Pelecehan seksual oleh dokter terjadi di ranah publik. Perubahan apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa ini bisa terhenti begitu, Bu Ratna? Iya, banyak sekali yang harus dilakukan. Pertama tentu saja penegakan hukum ya. Kan saat ini kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, yang diterbitkan di tahun 2022. Itu sudah diundangkan dan harusnya itu benar-benar ditegakkan secara sepenuhnya ya, karena di dalam undang-undang itu tidak saja penanganan ya ketika peristiwa sudah terjadi, tapi sejak pencegahan itu diatur sangat detail ya. Dan di undang-undang itu mengakui bahwa faktor utama ya terjadinya KS ini kan adanya abuse of power, adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, sehingga pencegahan itu bahkan dimandatkan di dalam pasal 79 itu harus menyasar pada lokasi-lokasi institusi-institusi di mana potensi abuse of power itu terjadi, misalnya di kampus ya, di panti sosial ya, termasuk saat kita sekarang melihat ya di fasilitas kesehatan itu kan fasilitas publik yang harusnya
aman ya, aman dari kekerasan, tapi itu justru terjadi. Dan ini meskipun masih sedikit yang melaporkan, itu kan kasus kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es ya. Jadi lebih banyak kasus yang mungkin belum terlaporkan karena kembali lagi seperti Ibu ya yang menyampaikan, ini butuh keberanian korban untuk melaporkan. Meskipun kasus kekerasan seksual ini bukan delik aduan, sebenarnya ini delik biasa ya. Jadi siapapun yang mengetahui bahwa ada peristiwa kekerasan seksual, ada pelaku, ada korbannya gitu ya, itu bisa kok melaporkan. Kemana dia melaporkan? Tidak hanya ke kepolisian, tapi bisa ke lembaga layanan baik pemerintah maupun lembaga layanan berbasis masyarakat. Ya, hal yang sama juga akan saya tanyakan ke Ibu Ratna. Tadi saya sudah tanyakan ke Ibu Sri dalam perspektif kepolisian gitu. Tapi sekarang dalam perspektif Komnas Perempuan, salah satu hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah rasa takut tadi yang sudah disinggung dari korban untuk melapor atau bercerita. Nah ini juga kita patut hargai jika memang ada korban yang sangat kita apresiasi jika ada korban yang bisa mengungkap. Tapi apa yang bisa dilakukan agar korban ini punya keberanian untuk mengungkap kekerasan seksual dari perspektif Komnas Perempuan? Iya, yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pendampingan ya, dan juga sudah diatur di Undang-Undang TPKS tersebut, bahwa korban berhak atas pemulihan. Jadi pemulihan ini penting sekali. Ketika peristiwa terjadi itu langsung harus dia mendapatkan pemulihan ya, dan tentunya juga harus didapatkan pemeriksaan ya dari psikolog klinis atau psikolog forensik supaya itu sebagai bukti ya bahwa ada dampak yang diakibatkan peristiwa tersebut. Nah lalu mereka dipulihkan dan juga bahwa korban itu kemudian memutuskan misalnya untuk memproses secara hukum itu bisa mungkin membutuhkan waktu, kita juga harus pahami karena ada trauma dan depresi yang berat ya yang dialami oleh korban. Tapi intinya dia tidak bisa dibiarkan, dia harus didampingi, dia harus ditangani oleh pihak-pihak yang profesional gitu ya. Ya, saya ke Pak Ari sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pak Ari, sumpah dokter itu sungguh mulia, saya pahami betul itu. Apakah kejadian ini juga Anda melihatnya mencederai sumpah dokter yang sebenarnya sangat mulia itu, atau hanya cuman gara-gara pengawasan yang minim sehingga dokter bisa menyimpang dari sumpahnya seperti ini? Ya, pertama ya ini memang mesti disampaikan ya bahwa sejatinya kan ketika seseorang itu sudah lulus fakultas kedokteran yang sebelum ya dia mendapatkan sertifikat kompetensi, selanjutnya juga mendapatkan surat tanda registrasi, memang harus tadi membacakan sumpah dokter ya. Itu biasanya kalau di Fakultas Kedokteran langsung dipimpin oleh dekan Fakultas Kedokteran. Nah, dan tentu setelah menyampaikan sumpah tersebut, dan itu juga di atas kitab suci ya dari masing-masing dokter baru itu, memang mereka akan ada di masyarakat. Ya, kalau dia memang bekerja di rumah sakit tentu ada komite medik yang mengawasi. Kemudian juga dia juga bahagian dari organisasi profesi. Di situ pun juga ada organisasi profesi. Dan di satu sisi saya rasa orang sekitar, baik itu perawat begitu ya, kemudian juga kalau tadi ada pasien ya, yang memang mesti juga bisa menjadi bagian dari bagaimana mengawasi si dokter tersebut. Jadi ketika memang ada perlakuan-perlakuan yang tidak wajar atau tidak normal, seharusnya memang speak up. Saya sangat mendukung sekali bahwa memang seringkali kita dapatkan ya, tentu bukan saja di kalangan medis ya, di kasus-kasus pelecehan seksual yang ada pun itu artinya baru terungkap setelah korban sekian. Kalau kita ingat bahkan ada satu kasus sodomi itu setelah 50 anak. Itu kan itu kenapa? Karena yang pertama atau kedua tidak speak up. Nah, oleh karena itu ini saya setuju sekali nih Kompas TV mengangkat ini. Ketika Anda berani bicara, Anda sebenarnya menyelamatkan banyak orang. Itu kuncinya. Udah pasti itu banyak orang. Dan buat si pelaku ini, kebetulan kita bicara kalangan dokter, itu pun juga menjadi kehati-hatian. Karena apa? Tidak mudah dia melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etiknya gitu loh. Dalam konteks ini dan kaitan ini, Menkes bilang akan koordinasi dengan Mendikti Saintek, Pak Ari, untuk membenahi sistem pendidikan dokter spesialis katanya. Tapi pertanyaan saya, akan sejauh mana bisa berdampak untuk perbaikan perilaku dokter ke depannya?
Ya, pertama tentu begini ya. Jadi kan memang ketika proses tadi, oke dokter, kemudian dokter spesialis ya. Oke. Pada saat proses pendidikan, seperti kan memang selalu diawali dengan proses screening psikologi. Ya, screening psikologi itu yang kita bilang MBBI, bahkan di beberapa institusi seperti kami di FKUI itu dengan psikiater juga. Ya. Jadi itu proses screening awal. Nah, selanjutnya memang tugas dari kita semua ya, dalam arti kata misalnya para pendidik, pembimbing akademik melihat apakah ada kejanggalan-kejanggalan atau tidak. Dan ketika memang si dokter spesialis ini kan umumnya memang peserta didik ini ada di rumah sakit. Jadi di situ pun juga peran dari rumah sakit untuk mengawasi bagaimana dokter ini bekerja. Jadi menurut saya sistemnya ini sudah ada, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan. Ya, yang kadang-kadang kan kita monitoring evaluasi ini yang lemah dalam tanda petik. Ya. Kemudian juga ya ada satu hal lagi yang juga menarik, misalnya apakah perlu dilakukan secara reguler gitu ya. Jadi misalnya tadi tanpa melihat apakah ada kasus atau tidak. Kalau memang ada kecurigaan, biasanya memang kita langsung yang bersangkutan di stop dulu, kemudian dikonsultasikan ke psikiater untuk dipastikan apakah memang ada hal-hal yang tidak tepat dilakukan, sehingga nanti upaya-upaya dilakukan agar intinya adalah upaya pencegahan di awal gitu ya. Tapi kalau kasus yang tadi sudah sampai dengan pelecehan yang seperti kasus di Bandung itu tidak bisa ditawar lagi, langsung dikeluarkan. Bahkan juga saya mengapresiasi ya dari sisi ID juga secara etik ini juga dipecat keanggotaannya, kemudian juga dari sisi pemerintah negara itu melalui Konsil Kesehatan Indonesia juga mencabut surat tanda registrasinya. Artinya apa? Bahwa dokter itu nggak bisa lagi bekerja sebagai seorang dokter. Ya. Jadi kalau dia memang bekerja lagi seorang dokter, SR sudah dicabut, maka apa yang terjadi ya dia sudah melanggar hukum gitu ya. Tidak pidana bisa dilakukan kepada si dokter tersebut apabila memang dia sudah menyelesaikan, oke lah ini ada hukuman sampai hukuman segala macam, tapi ketika statusnya memang sudah dicabut sudah tanda registrasinya, berarti dia tidak bisa melakukan praktek kedokteran kembali. Baik, saya ingin kembali masuk ke kasus yang terjadi di Garut dan di Bandung secara spesifik. Kembali ke Ibu Sri. Bu Sri, dari kasus Garut saja kita lihat pelaku kan ini sudah ditangkap, tapi belum menjadi tersangka. Nah, menurut Anda sebagai mantan aparat penegak hukum gitu, terlebih penyidik, sebenarnya apa bukti yang masih dicari di kasus ini menurut Anda? Pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih nih, pertanyaan ini memang yang saya nantikan sehingga publik juga paham secara kompleks ya. Pertama, tersangka menyerahkan diri. Jadi menyerahkan diri lalu kami lakukan penindakan. Untuk mengesahkan penindakan itu kita keluarkan surat perintah penangkapan. Ya, surat perintah penangkapan. Nah, itu baru dalam penangkapan dia sebagai terduga pelaku yang menyerahkan diri. Nah, persoalannya apakah sudah naik menjadi tersangka? Nah, kami kepolisian itu taat asas terhadap hukum formal. Perbuatan pelaku ini diatur oleh undang-undang yang bersifat lex specialis. Ya, ada undang-undang praktek kedokteran, undang-undang nomor 28 tahun 2004, pasal 66 itu ayat 1 menyebutkan ketika ada sengketa itu memang kata-katanya dapat dilaporkan atau diadukan baik oleh korban ataupun keluarga korban kepada Majelis Disiplin Kedokteran. Ya, itu di Undang-Undang Kesehatan pun related dengan ini. Mengulang itu di pasal 305. Nah, itu sangat dipahami karena ini adalah undang-undang untuk perlindungan tenaga medis, ya, untuk profesi medis dilindungi. Nah, oleh karena itu polisi tetap melaksanakan upaya penyidikan, tetapi secara tidak melanggar hukum. Jadi menegakkan hukum jangan dengan cara melanggar hukum. Sehingga itu butuh waktu. Ini yang perlu dipahami oleh rekan-rekan. Kok polisi kalau giliran maling apa langsung cepat. Jadi jangan sampai ada kata-kata itu. Jadi itu ya, ada dua undang-undang yang sifat lex specialis. Nah,
Tapi begini, Ibu Sri, polisi menyebutkan baru ada 2 laporan pelecehan seksual, lalu ada juga bukti CCTV. Artinya jika melihat konteks ini kurang kuat juga untuk menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka, begitu ya Bu ya? Menimbang dari beberapa yang harus ditinjau tadi. Jadi bukan kurang kuat, Mas. Ya. Jadi bukan kurang kuat. Gini, Mas. Kita ingin melihat perbuatan dokter ini keluar dari standar kedokteran atau tidak. Apalagi itu dokter obgyn. Beda dengan kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama itu dia dokter anestesi membius orang yang tidak perlu dibius. Itu sudah jelas. Nah, ini orang yang melakukan USG lalu tangannya gerayangan ke tempat lain. Apakah ini ada, mohon maaf nih, kita terbuka aja. Apakah dengan memegang buah dada orang, apakah ada hubungannya dengan untuk mengecek reaksi? Ya, tidak ada relasinya seperti itu ya. Nah, itu adalah profesi dokter yang bisa mengatakan itu. Oleh karena itu, kami harus menghormati hukum acaranya undang-undang yang leg spesialis. Ya, ini jadi mohon dipahami oleh publik semuanya. Sama dengan kasus yang sebelumnya. Kasus yang terjadi di Bandung, itu kan tanggal 18 kejadian. Baru ditangkap ketika tanggal 25. Nah, sama. Posisinya sama itu. Tapi dalam kondisi tidak ditangkap itu bukan berarti polisi tidak melakukan pengawasan secara ketat terhadap yang bersangkutan. Nah kalau gitu saya ke Pak Ari dulu nih. Tadi juga sempat disinggung soal SOP Pak Ari. Ketika seorang dokter memeriksa, ini dokter obgyn lagi ya. Dokter obgyn itu kan dalam melakukan pemeriksaan sepertinya harus ada SOP. Yang saya dengar sih harus ada yang mendampingi asisten atau perawat begitu. Selain itu juga harus ada CCTV. Nah ini memang ada CCTV dan terlihat bahwa saat melakukan pemeriksaan seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri tadi, diduga melakukan hal-hal yang tidak pantas begitu. Apakah dari SOP seorang dokter obgyn begitu, apakah itu sudah begitu SOP-nya atau memang di situ ada pelanggaran? Ya, tapi terus terang saja ya, sekali lagi kita hanya mengetahui itu dari CCTV ya, dari CCTV. Dan memang aturan dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi sendiri, ketika seorang dokter obgyn melakukan pemeriksaan dalam, ini kan boleh dibilang sudah memeriksakan organ ya, udah buka aurat, itu memang harus didampingi oleh perawat atau bidan, itu satu. Kemudian kembali lagi ya, kita kebetulan tadi ya anti tentu kita mesti pastikan lagi tadi apakah apa yang dikerjakan oleh dokter tersebut di dalam melakukan pemeriksaan tersebut begitu. Memang yang jadi pertanyaan ya, memang idealnya kalau kita nih umum saja ya, ketika kita melakukan USG, tangan kita satu memang melakukan pemeriksaan ke bagian dari abdomen, bagian dari perut, memang yang satunya lagi ini akan mengendalikan apakah ini akan di-freeze atau tidak gitu loh. Tapi memang kalau kita lihat dari CCTV, kedua tangan si dokter tersebut masuk. Tapi sekali lagi kita hanya berdasarkan CCTV. Tentu tadi harus ada ya nanti karena ini sudah ditindaklanjuti ya, karena kalau dia sudah saksi terlapor, kemudian juga majelis disiplin kedokteran juga sudah masuk untuk melakukan penilaian, bahkan langsung dilakukan sidang, kalau tidak salah bisa sidang di tempat, apakah memang disebutkan telah terjadi pelanggaran gitu ya, sesuai dengan yang ininya. Tentu nanti di dalam proses tersebut ada ahli. Yang ahli dalam tanda petik tentu ada dokter kebidanan yang dipanggil, karena ini kan beliau ini adalah pelaku ini adalah yang diduga ini adalah seorang dokter kebidanan. Tentu nanti dari staf ahli dari Himpunan Persatuan Obgyn yang akan menilai apakah ini tepat atau tidak, sehingga diputuskan bahwa ada sesuatu yang tidak tepat misalnya. Nah tentu kelanjutannya adalah ya dari baik Pak Ari, selanjutnya merasa dirugikan setelah itu. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, saya tadi sebelum ini sempat berbincang juga dengan Komnas HAM ya begitu, bahwa dalam perspektif hak asasi manusia sebenarnya ingin dilindungi adalah profesi dokternya, karena ini kan sudah tercoreng begitu. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana dokter dan juga Pak Ari begitu ya, dokter-dokter dari Pak Ari memastikan bahwa sebenarnya dokter ini tidak semua begitu, dan dokter yang punya tugas mulia ini akan melakukan tugasnya sebagaimana mestinya sehari-hari, sehingga menolong pasien itu menjadi sebuah kewajiban. Yang pertama itu, dan memastikan pelindungan pasien di ranah medis. Bagaimana kira-kira Pak Ari?
Ya kembali lagi ya, saya rasa ya ini mohon maaf ini kan oknum ya. Kita tahu ini saat ini jumlah dokter di Indonesia ini kalau untuk dokter spesialis ada 40 ribuan. Betul. Itu ya, kemudian juga untuk dokter umum ada 150 ribuan. Tapi sekali lagi saya juga setuju apakah ini suatu fenomena gunung es. Artinya yang muncul sebenarnya yang tidak muncul di permukaan ini cukup banyak. Tapi kembali lagi terus terang saja kalau tidak ada yang speak up dan tidak ada yang melaporkan, tentu kita juga tidak tahu seberapa besar sih permasalahannya ada gitu loh. Memang ada pertanyaan ini sampai seberapa sih yang akhirnya dokter kena dipidana gitu karena tindakannya begitu. Tapi kalau untuk kasus apa namanya yang sampai di majelis disiplin kedokteran itu kan memang banyak. Tapi kalau mekanisme pengawasannya bagaimana Pak Ari? Masyarakat dan juga kenapa? Kalau mekanisme pengawasannya bagaimana sejauh ini terhadap para dokter? Ya sekali lagi tadi saya sebutkan bahwa ini kan yang bersangkutan ini bekerja di klinik misalnya. Tentu klinik itu kan ada aturannya tadi. Kalau memang kembali lagi saya bilang untuk seorang dokter pidana harus ketika melakukan pemeriksaan dalam harus didampingi oleh perawat. Nah, kita bisa lihat di situ apakah memang dokter kan dan juga kan dokter juga bekerja itu ada jam kerjanya. Ya kan kalau klinik kan pasti ada jam kerjanya. Kalau itu di rumah sakit tentu ada sistem juga yang melakukan pengawasan. Jadi sekali lagi memang disitulah pentingnya monitoring, evaluasi dan pengawasan yang secara terus-menerus yang harus dilakukan oleh pimpinan klinik atau pimpinan rumah sakit, tentu denda sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing fasilitas kesehatan tersebut. Oke, terakhir saya ke Ibu Ratna. Ibu Ratna, melihat kejadian yang terjadi di Bandung, di Garut, apalagi ini melibatkan seorang oknum dokter lah boleh dikatakan begitu ya, diduga melakukan pelecehan seksual. Tapi secara umum terhadap tindakan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, terkadang sanksi pidana kurang membuat jera, sehingga kasus-kasus lain kerap terjadi kembali. Nah, kira-kira apa yang bisa Anda soroti terkait sanksi pidana terkait kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual ini? Iya, sebelum ke sana boleh saya sedikit memberikan pandangan saya terkait alat bukti kenapa nggak juga diproses ya. Oke. Kalau di Bandung kan jelas ya, dia sudah diterapkan pasal 6C Undang-Undang TPKS. Jadi karena ini kan wilayah pidana ya, terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Jadi saya kira ini bukan soal masalah pelanggaran kode, itu hal yang berbeda lagi ya. Tapi yang jelas kita mengacunya kepada karena dia dilaporkan sebagai terduga tindak pidana kekerasan seksual, ya kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 ya. Jadi jelas di situ diatur secara khusus tentang alat bukti ya, bahwa keterangan satu orang saksi korban disertai dengan satu alat bukti lainnya itu harusnya sudah bisa diproses gitu ya secara hukum. Nah kalau kita lihat itu kan di Bandung cepat ya menjadi tersangka itu tetap cepat ya. Sementara kalau di Garut saya juga merasa aneh ya, karena itu sudah ada 2 korban. Artinya definisi saksi menurut KUHP itu sudah terpenuhi ya, minimal 2 saksi, kemudian juga saksi itu adalah orang yang melihat, mengalami dan atau mendengar peristiwa tersebut, dan ini kan sudah ada 2 korban yang bisa memberikan keterangan. Di Undang TPKS bahkan 1 saksi korban saja juga sudah cukup. Nah 1 alat bukti lainnya kan bisa nanti dengan misalnya ada petunjuk gitu ya, ada juga mungkin juga dari bukti, bahkan di sini di Bandung di Garut ini si terdakwa si pelakunya sudah menyerahkan diri, artinya kan juga mungkin juga sudah mengakui ya bahwa dia melakukan misalnya gitu, itu lebih kuat lagi. Jadi aneh kalau misalnya yang di Garut ini tidak segera diproses gitu. Nah saya kira itu ya yang penting, kita harus mengacu dulu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual gitu. Itu yang harus kita pegang ya di dalam mengawal kasus kekerasan seksual gitu ya. Nah yang kedua soal sanksi pidana itu juga di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sudah diatur tambahan 1/3 dari ancaman yang diberlakukan ya. Kalau ini pelecehan seksual fisik itu ada 4 tahun, lalu yang lebih berat ada 12 tahun gitu ya. Nah itu tambah lagi 1/3 jika pelakunya adalah dari tenaga kesehatan atau tenaga pendidikan. Jadi orang-orang yang memang memiliki relasi kuasa terhadap korban itu ya. Jadi itu namun memang sayangnya kan selama ini banyak sekali putusan itu yang tidak maksimal ya.
Karena di dalam KUHP kan juga memang misalnya perkosaan itu tidak ada sanksi minimal, ya maksimalnya 12 tahun, juga tidak ada tambahan. Nah sekarang di Undang-Undang TPKS, ini kan Undang-Undang lex specialis, ini harus didahulukan ya, itu ada penambahan sepertiga. Jadi saya kira ini nggak main-main ya, nggak bisa lagi cuman rendah gitu sanksinya. Baik, Gitu. Baik, semoga hal seperti ini tidak terjadi kembali, terlebih boleh saya seorang tambahkan dokter. Ya, oh iya, baik, Ibu Sri, ada yang ingin disampaikan terakhir, singkat saja Bu, silakan. Nah, saya ingin mengcounter yang disampaikan Bu Batara. Oke, Jadi silakan. Batara sama sekali Polres Garut tidak terlambat. Justru dengan pengalaman yang terjadi di Bandung, Polres Garut justru lebih proaktif. Ya, jadi sengaja mempersuasi pelaku untuk cepat dihadapkan, sehingga dengan begitu polisi bisa menghadirkan ID, bisa menghadirkan para ahli-ahli yang bisa menyatakan. Karena polisi tidak boleh membuat. Tetapi kenapa tidak ditetapkan cepat Bu sebagai tersangka itu loh? Padahal kan sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti. Iya, betul. Sementara kalau di Bandung cepat ditetapkan sebagai tersangka. Loh, Bu, Ibu tahu tersangka berapa hari di Bandung? Jadi gini, saya tidak ingin berdebat di sini, tapi saya ingin memastikan bahwa tanpa berpretensi membela, justru Polres Garut itu jauh lebih familiar, lebih proaktif, gitu. Karena sudah ada pengalaman yang ada di Polres di Bandung. Jadi nanti malam teman-teman dari Majelis Disiplin Kedokteran akan sidang mengeluarkan rekomendasi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang benarkah melanggar prosedur tadi, atau perbuatan yang masih dalam prosedur. Tapi kan Bu, itu pelecehan seksual itu sudah dirumuskan unsur-unsurnya. Jadi kalau terpenuhinya unsur-unsur dari delik pelecehan seksual fisik itu sebenarnya ya sudah cukup gitu Bu. Misalnya dia megang alat kelamin ya, alat organ intim dari perempuan, organ intim perempuan misalnya payudara. Padahal dia kan harusnya lebih kepada perutnya kan yang harus dilihat, bukan melakukan perabaan terhadap organ intim. Nah itu sudah memenuhi unsur dari pelecehan seksual fisik. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh soal pelanggaran kode etik atau seperti apa, tapi kita yang harus kita utamakan adalah di pasal 6 Undang-Undang TPKS itu, apakah terpenuhi unsur-unsur di dalam delik pelecehan seksual. Ya, mungkin itu yang paling penting. Bu Ratna mempertanyakan itu dan juga tadi dijelaskan oleh Bu Sri. Tapi yang ingin saya tengahi mungkin ya ada beberapa hal yang ingin dibuktikan oleh polisi bahwa ini melanggar masuk kategori pidana atau tidak. Terlepas itu saya yakin juga dalam waktu dekat akan ada status yang muncul terhadap pelaku. Mungkin malam ini juga akan ada status itu. Jadi karena sudah berkolaborasi. Ya, kita bisa pahami bahwa nanti jika memang besok belum ya itu bisa dipertanyakan. Tapi kalau malam ini sudah ada penetapan status sebagai tersangka itu sudah case close, artinya memang yang bersangkutan sudah dikatakan atau dikategorikan melakukan tindakan pelecehan seksual. Baik, begitu Ibu Sri, Ibu Ratna, dan Pak Ari, terima kasih untuk perbincangan malam hari ini. Semoga kejadian ini tidak terulang, terlebih melibatkan institusi kesehatan, institusi medis, terlebih profesi seorang dokter. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat malam, sampai jumpa lagi. Selamat malam.